Baru setelah kita tahu apa sih, seperti apa dan bagaimana perangkat kita, pertanyaannya adalah bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama harus kita lakukan adalah menuliskan keinginan yang kita fokuskan. Fokus di sini artinya pikiran dan perasaan kita selaras. Maka energi akan terpusat di fokus ini. Yang termasuk di dalam keinginan kita, misalnya perubahan situasi, peningkatan kinerja, ataupun keinginan kita terhadap benda-benda. Yang kedua adalah melengkapi keinginan-keinginan tadi dengan doa, ikhtiar atau tindakan, visualisasi dan konsistensi. Sugesti dan afirmasi termasuk ke dalam doa yang harus kita ucapkan secara berulang. Kenapa berulang? Supaya pikiran bawah sadar kita bisa merekam itu sebagai suatu hal yang betul-betul diinginkan. Ikhtiar atau tindakan dilakukan di sekitar keinginan-keinginan yang kita fokuskan tadi. Dan kita lakukan secara konsisten. Kenapa harus konsisten? Supaya pikiran bawah sadar kita merekam itu sebagai sebuah kebiasaan. Lakukan visualisasi secukupnya yang berkaitan dengan keinginan-keinginan kita tersebut dengan konsisten. Kenapa harus konsisten? Supaya pikiran bawah sadar kita merekam itu sebagai sebuah keinginan yang benar-benar diinginkan. Visualisasi bagusnya dilakukan pada saat kita berada di gelombang alfa atau theta. Kenapa harus di gelombang ini? Karena gelombang theta adalah sebuah gelombang yang pas untuk merekam atau menginstal sebuah pemikiran, visualisasi, ataupun kebiasaan yang baru. Tapi visualisasinya yang kayak gimana dulu, harus yang positif dan bertujuan. Setiap malam pada saat kita mau tidur, kita bisa mendengarkan instrumen yang rileks yang bisa mengantarkan kita pada gelombang theta. Lalu kita mulai visualkan apa saja keinginan kita. Kalau saya biasanya sambil mendengarkan musik, sambil memvideoklipskan bayangan-bayangan tentang diri saya yang sedang menikmati apa yang sudah saya inginkan. Ketika saya ingin menjadi orang yang disenangi, banyak temannya, damai dengan keluarga, banyak hartanya, bisa melakukan ini itu dengan segala kebahagiaan, maka saya visualisasikan itu di dalam musik tersebut setiap malam sebelum tidur. Sampai akhirnya saya tertidur. Lakukan kegiatan ini seperti nafas, artinya sudah masuk ke dalam schedule kita, ke dalam nafas kita dan ritme kehidupan kita. Konsisten melakukan hal-hal ini akan menghasilkan vibrasi dan vibes yang baru. Dan ini akan disodorkan oleh pikiran bawah sadar kepada pikiran sadar sebagai sesuatu hal yang sangat sering dilakukan. Pikiran sadar notice dan akan menembakkan sinyal pemikiran tersebut ke alam semesta. Energi-energi di alam semesta yang sefrekuensi dengan sinyal yang ditembakkan, maka akan berhamburan datang untuk memenuhi pemikiran tersebut. Kegiatan ini saya sebut narik.